Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla dengan NIM H321325. Di sini saya memenuhi tugas di mata kuliah Genetika Molekuler. Dosen pengampu Ibu Nosita Wahid SSI MSI. Adapun topik pembahasan kita yang pertama, teori mekanisme kemungkinan replikasi. Yang kedua, percobaan Michelson Stahl meliputi proses dan kesimpulan. Dan yang ketiga itu ada proses replikasi. Yang pertama itu ada teori mekanisme kemungkinan replikasi. Replikasi DNA adalah proses pengandaan rantai ganda DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel untuk memastikan setiap sel anak menerima salinan lengkap informasi genetik. Ada 3 teori utama yang mencoba menjelaskan mekanisme replikasi DNA: teori semi-konservatif, teori konservatif, dan teori dispersif. Teori semi-konservatif adalah teori yang paling diterima saat ini. Teori ini menyatakan bahwa setiap rantai ganda DNA baru terdiri dari satu rantai lama dari DNA induk dan satu rantai baru yang disintesis. Proses dimulai dengan pemisahan rantai ganda DNA induk dengan bantuan enzim helikase. Kemudian setiap rantai lama berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis rantai baru. Enzim DNA polimerase mengikat nukleotida baru ke rantai lama, membentuk rantai baru yang komplementer. Hasilnya adalah 2 rantai ganda DNA baru, masing-masing berisi satu rantai lama dan satu rantai baru. Bukti yang mendukung teori semi-konservatif: percobaan Michelson dan Stahl 1958 menggunakan isotop nitrogen berat 15 Newton dan ringan 14 Newton untuk melacak replikasi DNA pada bakteri. Hasilnya menunjukkan bahwa DNA anak memiliki campuran isotop 14 Newton dan 15 Newton mendukung teori semi-konservatif. Dan yang kedua itu ada teori konservatif. Teori konservatif menyatakan bahwa rantai ganda DNA induk tetap utuh dan 2 rantai ganda DNA baru disintesis sepenuhnya dari nukleotida baru. Dengan kata lain, DNA anak terdiri dari 2 rantai ganda DNA baru, sedangkan DNA induk tetap utuh. Kelemahan teori konservatif: tidak ada bukti yang eksperimental yang mendukung teori ini. Dan yang ketiga itu ada teori dispersif, menyatakan bahwa rantai ganda DNA baru terdiri dari potongan DNA lama dan baru yang tercampur. Dengan kata lain, setiap rantai ganda DNA baru memiliki fragmen-fragmen dari kedua rantai DNA induk. Kelemahan teori dispersif: tidak ada bukti eksperimental yang mendukung teori ini. Percobaan Michelson Stahl adalah percobaan klasik dalam biologi molekuler yang dilakukan oleh Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958. Percobaan ini bertujuan untuk menguji 3 model replikasi DNA yang diajukan pada saat itu: model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Kemudian proses percobaan Michelson Stahl. Percobaan ini melibatkan penggunaan isotop nitrogen yang berbeda untuk menandai DNA. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, budidaya bakteri E. coli dibudidayakan dalam media yang mengandung nitrogen 15 Newton. Hal ini menyebabkan DNA bakteri mengandung nitrogen berat. Dan yang kedua, pemindahan ke media nitrogen ringan. Bakteri ini kemudian dipindahkan ke media yang mengandung nitrogen ringan 14 Newton. Setelah beberapa siklus replikasi DNA, bakteri akan mengandung campuran nitrogen berat dan ringan. Kemudian yang ketiga itu ada ekstraksi DNA dan sentrifugasi. DNA diekstraksi dari bakteri dan disentrifugasi dalam gradien kepadatan kalsium klorida CSI. Sentrifugasi ini memisahkan DNA berdasarkan kepadatannya.
Kemudian ada analisis benzin, DNA yang mengandung nitrogen berat akan berada di bagian bawah tabung sentrifugasi, yang sedangkan DNA yang mengandung nitrogen ringan akan berada di bagian atas. Kemudian ada kesimpulan percobaan misal semesta ini. Pada hasil percobaan menunjukkan bahwa setelah salah satu siklus replikasi semua DNA memiliki kepadatan minimal. Hal ini menunjukkan bahwa DNA baru mengandung satu untai dari DNA asli 15 newton dan satu untai baru 14 newton. Pada siklus replikasi kedua ditemukan dua jenis DNA, satu dengan kepadatan minimal dan satu dengan kepadatan ringan. Kemudian hasil ini mendukung model konservatif replikasi DNA yang menyatakan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai DNA asli dan satu untai baru. Model konservatif dan dispersif tidak sesuai dengan hasil percobaan. Adapun implikasi percobaan Nassau-Stahl memiliki implikasi yang sangat penting dalam biologi molekuler. Yang pertama itu bukti model Watson-Crick. Percobaan ini memberikan bukti kuat untuk mendukung model struktur DNA yang diajukan oleh Watson dan Crick. Mekanisme replikasi DNA ini percobaan membantu menjelaskan mekanisme replikasi DNA yang merupakan proses penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Kemudian ada pengembangan teknik molekuler. Percobaan ini juga memicu perkembangan teknik molekuler baru seperti sentrifugasi gradien kepadatan yang digunakan secara luas dalam penelitian biologi molekuler. Kemudian replikasi adalah proses penting dalam biologi yang memungkinkan sel untuk menyalin materi genetiknya DNA sebelum pembelahan sel. Proses ini memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap materi genetik dari sel induk. Ada pun langkah-langkah utama dalam replikasi DNA. Yang pertama itu ada inisiasi. Enzim helikase membuka untai ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen antara basa nitrogen, dan kemudian terbentuklah garpu replikasi, yaitu titik di mana untai DNA dipisahkan. Kemudian ada enzim primase yang membuat primer RNA pendek yang berfungsi sebagai titik awal untuk enzim DNA polimerase untuk mulai menambahkan nukleotida baru. Kemudian yang kedua itu ada elongasi. Enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untai DNA yang sedang tumbuh dengan mengikuti aturan pemasangan basa seperti adenin dengan timin, guanin, dan sitosin. DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida baru ke arah 5 ke 3 sehingga untai DNA baru disintesis secara kontinu pada untai leading strand. Kemudian ada pada untai leading strand ini DNA polimerase harus bekerja dalam fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Kemudian ada enzim ligase menghubungkan fragmen Okazaki untuk membentuk untai DNA yang lengkap. Kemudian yang ketiga itu ada terminasi. Terminasi ini replikasi selesai ketika kedua untai DNA telah disalin sepenuhnya. Kemudian enzim topoisomerase membantu melepaskan ketegangan yang terjadi pada DNA saat untai DNA dipisahkan. Hasil dari replikasi DNA adalah dua molekul DNA yang identik, masing-masing terdiri dari satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru. Proses ini sangat akurat dengan kesalahan replikasi yang minim, namun kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan mutasi genetik. Kemudian replikasi DNA adalah proses yang kompleks, sangat penting untuk kehidupan. Proses ini memastikan bahwa informasi genetik diturunkan dengan tepat dari satu generasi sel ke generasi berikutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.